Jadi bagaimana jika Anda bisa mengintip masa depan Anda dan melihat berapa tahun lagi yang tersisa? Jika Anda berusia di atas 70 tahun atau mendekati usia 80 tahun, tubuh Anda sudah memberikan petunjuk, sinyal kuat yang tidak hanya mengungkapkan berapa lama Anda akan hidup, namun juga berapa lama Anda akan hidup, sehat kamu akan hidup. Para ilmuwan telah mempelajari orang-orang yang tidak hanya bertahan hidup setelah usia 80 tahun, tetapi juga berkembang dengan energi, kegembiraan, dan kemandirian, dan mereka telah menemukan 7 tanda-tanda penting yang memprediksi umur panjang Anda. Ini bukanlah tebakan acak atau cerita para istri lama. Mereka didukung oleh penelitian mutakhir dan kisah nyata dari orang-orang seperti Anda. Baik Anda memimpikan lebih banyak petualangan di tahun-tahun emas Anda, atau membantu orang yang Anda cintai tetap kuat, video ini akan mengubah cara berpikir Anda tentang penuaan. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena kami berbagi tips sederhana yang didukung sains untuk membantu Anda mengambil kendali dan menambah vitalitas dalam hidup Anda selama bertahun-tahun. Anda tidak akan percaya betapa perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar. Mari selami dan cari tahu apa yang dikatakan tubuh Anda. Sekarang, mari kita mulai. Tanda tangan 1. Kecepatan berjalan. Anda, bisakah cara Anda berjalan memprediksi berapa lama Anda akan hidup? Peringatan spoiler, benar-benar bisa. Kecepatan berjalan Anda seperti rapor kesehatan, dan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa langkah cepat dan percaya diri setelah usia 80 tahun adalah tanda bahwa Anda sedang membangun untuk jangka panjang. Bayangkan ini di layar. 2 tetangga, Dorothy dan Evelyn, keduanya berusia 82 tahun, berjalan-jalan di taman setempat. Langkah Dorothy cepat, postur tubuhnya kuat, dia benar-benar bersemangat. Namun Evelyn berjalan perlahan, berhenti setiap beberapa langkah dan terlihat tidak stabil. Gaya berjalan Dorothy yang cepat menunjukkan jantung yang sehat, otot yang kuat, dan otak yang tajam, sementara kecepatan Evelyn yang lebih lambat mungkin menunjukkan peringatan tentang kehilangan otot, sirkulasi yang buruk, atau bahkan masalah neurologis dini. Sebuah studi tahun 2011 di Jurnal Asosiasi Medis Amerika menemukan bahwa orang yang berjalan lebih cepat di usia 80-an hidup jauh lebih lama dibandingkan orang yang berjalan lebih lambat. Kadang-kadang bahkan sampai 80 tahun bertahun-tahun. Mengapa? Kecepatan berjalan mencerminkan kebugaran kardiovaskular, kekuatan otot, dan koordinasi Anda, semuanya penting untuk tetap mandiri. Namun inilah bagian menariknya. Anda benar-benar dapat meningkatkan kecepatan Anda. Mulailah dengan jalan-jalan singkat setiap hari, mungkin ke kotak surat Anda atau keliling blok. Ayunkan lengan Anda, angkat lutut, dan usahakan untuk menambah kecepatan seiring waktu. Jika keseimbangan terasa goyah, cobalah tongkat jalan atau bergabunglah dengan kelas kebugaran senior untuk mendapatkan dukungan. Kaki Anda adalah tiket menuju kebebasan, dan menjaganya tetap kuat berarti lebih banyak petualangan, lebih banyak kemandirian, dan lebih banyak kehidupan. Jadi, mari kita lakukan pemeriksaan singkat. Keluarlah dan berjalanlah sebentar. Perhatikan kecepatan Anda. Apakah Anda memperbesar atau memperkecil? Jika Anda merasa lamban, jangan panik. Mulai lebih banyak bergerak hari ini, karena setiap langkah yang Anda ambil sekarang adalah langkah menuju masa depan yang lebih panjang dan lebih sehat. Letakkan sign 1 di komentar jika ini membuat Anda berpikir, dan mari teruskan. Ambil sepatu kets Anda dan cobalah berjalan kaki 10 menit hari ini. Atur waktu Anda dan tantang diri Anda untuk melaju lebih cepat besok. Hati dan kaki Anda akan berterima kasih. Tanda kedua, kekuatan jabat tangan Anda. Kamu pikir jabat tanganmu hanya untuk salam? Pikirkan lagi. Ini bisa memprediksi kehidupan Anda setelah usia 80 tahun. Kekuatan genggaman seperti kekuatan super rahasia yang mengungkapkan betapa kuat dan tangguhnya Anda. Genggaman yang kuat dan percaya diri menunjukkan otot yang sehat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang tajam. Bayangkan adegan ini. 2 teman lama, Frank dan Charlie, keduanya berusia 83 tahun, berkumpul di acara barbeque komunitas.
jabat tangan Frank sangat kuat. Dia masih mengangkut bahan makanan dan memperbaiki barang-barang di sekitar rumah. Namun cengkeraman Charlie lemah dan dia kesulitan melakukan tugas-tugas sederhana seperti membuka stoples atau memegang buku yang berat. Ini bukan sekedar menua, itu adalah tanda hilangnya massa otot Charlie yang dapat menyebabkan terjatuh, lemah, atau bahkan masalah kesehatan yang serius. Sebuah studi tahun 2018 di Lancet menemukan bahwa kekuatan cengkeraman yang lebih lemah dikaitkan dengan risiko penyakit jantung, masalah pernapasan, dan jangka hidup yang lebih pendek. Tangan Anda adalah jendela untuk melihat kekuatan Anda secara keseluruhan, dan kehilangan kekuatan tersebut dapat membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Namun inilah yang mengubah permainan. Anda dapat membangun kekuatan genggaman pada usia berapapun. Cobalah meremas bola stres sambil menonton TV, menggunakan pegangan tangan, atau mengangkat dumbbell ringan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini bertambah, membuat Anda mampu melakukan segala hal, mulai dari berkebun hingga memeluk cucu-cucu Anda. Ingin mengujinya? Saat ini, remas tangan Anda sekuat tenaga, atau coba buka penutupnya yang rapat. Merasa lebih lemah dari yang Anda inginkan? Jangan menunggu lagi, mulai menguatkan hari ini, karena cengkeraman yang lebih kuat berarti cengkeraman yang lebih erat pada kehidupan yang Anda cintai. Beri komentar tanda tangan kedua di bawah jika Anda siap untuk bersemangat, dan tekan tombol berlangganan untuk terus mengikuti perkembangannya. Ambil bola tenis dan remas 15 kali dengan masing-masing tangan setiap pagi. Ini cara yang menyenangkan dan mudah untuk meningkatkan cengkeraman Anda dan membuat Anda tetap kuat. Tanda 3. Keterampilan keseimbangan Anda. Bisakah Anda berdiri dengan satu kaki tanpa terjatuh? Keseimbangan Anda mungkin saja menjadi kunci umur panjang dan sehat. Setelah usia 80 tahun, keseimbangan yang baik bukan hanya tentang tampil anggun, tetapi juga merupakan prediktor utama kesehatan dan umur panjang Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu menyeimbangkan diri dengan satu kaki selama 10 detik atau lebih memiliki risiko jatuh, cedera, dan bahkan penurunan kognitif yang lebih rendah. Bayangkan ini di layar. Dua saudara perempuan, Margaret dan Helen, keduanya berusia 81 tahun, di sebuah reuni keluarga. Margaret ahli dalam keseimbangan, berdiri dengan satu kaki sambil mengobrol, kokoh seperti batu. Namun Helen terhuyung-huyung dan meraih kursi, merasa tidak stabil bahkan di tanah datar. Permasalahan keseimbangan yang dialami Helen bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, hal ini juga bisa menandakan melemahnya otot, masalah koordinasi, atau perubahan otak yang meningkatkan risiko terjatuh yang dapat mengubah hidupnya. Sebuah studi tahun 2022 di Jurnal Kedokteran Olahraga Inggris menemukan bahwa keseimbangan yang buruk dikaitkan dengan tingkat kematian yang lebih tinggi pada orang dewasa yang lebih tua. Namun inilah kabar baiknya. Anda bisa melatih keseimbangan seperti otot. Cobalah berdiri dengan satu kaki sambil menyikat gigi, berjalan melintasi dapur, atau mengikuti kelas Tai Chi untuk manula. Gerakan sederhana ini membangun stabilitas dan kepercayaan diri, membuat Anda tetap aman dan aktif. Mari kita coba sekarang juga. Berdiri, angkat satu kaki, dan tahan selama 10 detik. Goyah? Bukan masalah besar, gunakan kursi sebagai penyangga dan teruslah berlatih. Mulailah hari ini karena keseimbangan yang lebih baik berarti masa depan yang lebih kuat dan lebih aman. Letakkan tanda tangan 3 di komentar jika Anda mencobanya dan tekan tombol suka agar tips ini terus berlanjut. Berlatihlah berdiri dengan satu kaki selama 10 detik setiap hari, pegang kursi jika diperlukan. Berusahalah tanpa dukungan untuk peningkatan keseimbangan yang besar. 3. Tanda 4. Kualitas tidur Anda. Apakah Anda tidur seperti bayi atau bergulat dengan malam yang gelisah? Tidur Anda bisa menjadi bola kristal untuk hidup Anda setelah usia 80 tahun. Tidur yang berkualitas bukan hanya tentang perasaan istirahat, tetapi juga saat tubuh Anda melakukan perbaikan, otak Anda membersihkan racun,
dan sistem kekebalan tubuh Anda membaik. Penelitian menunjukkan bahwa tidur nyenyak dan konsisten selama 7-8 jam dikaitkan dengan hidup yang lebih lama dan lebih sehat, sementara tidur yang buruk dapat menyebabkan kabut ingatan, masalah jantung, dan sistem kekebalan yang lebih lemah. Bayangkan dua sepupu, Bob dan Ray, keduanya berusia 84 tahun, mengobrol sambil minum kopi. Bob memiliki rutinitas waktu tidur yang padat, tidur nyenyak, dan bangun dengan penuh energi. Ray berantakan, bolak-balik, bangun dalam keadaan grogi, dan lebih sering melupakan sesuatu. Kegelisahan yang dialami Ray di malam hari tidak hanya mengganggu, itu juga merupakan tanda bahwa tubuhnya sedang berjuang, mungkin karena stres, kebiasaan buruk, atau bahkan masalah yang tidak terdiagnosis, seperti sleep apnea. Sebuah studi tahun 2020 di Obat Tidur menemukan bahwa kurang tidur pada orang lanjut usia meningkatkan risiko penyakit kronis dan memperpendek umur. Cara mengatasinya, ini lebih mudah dari yang Anda kira. Patuhi waktu tidur yang teratur, lewati layar 1 jam sebelum tidur, dapatkan sinar matahari pagi, dan hindari makan malam yang berat. Tubuh Anda sangat membutuhkan istirahat agar tetap kuat, dan tidur yang nyenyak seperti hadiah harian untuk kesehatan Anda. Jadi, mari kita periksa, apakah Anda bangun dengan segar atau lesu? Jika sulit tidur, jangan abaikan hal tersebut. Mulailah kebiasaan yang lebih baik malam ini, karena tidur malam yang nyenyak akan memicu kehidupan yang luar biasa. Beri komentar tanda 4 di bawah jika Anda siap untuk mendapatkan Z yang lebih baik, dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak tips yang mengubah hidup. Tetapkan waktu tidur yang konsisten minggu ini dan tinggalkan ponsel Anda 30 menit sebelum tidur. Tubuh Anda akan menyukai istirahat ekstra. Tanda 5. Nafsu makan dan nutrisi. Anda masih bersemangat dengan makanan Anda. Nafsu makan Anda bisa menjadi petunjuk utama umur panjang Anda. Nafsu makan yang sehat dan pola makan yang seimbang menjaga otot Anda tetap kuat, energi Anda tetap tinggi, dan sistem kekebalan tubuh Anda bekerja setelah usia 80 tahun. Namun kehilangan minat pada makanan atau melewatkan makan dapat menandakan adanya masalah, mulai dari kesenjangan nutrisi hingga hilangnya otot atau bahkan masalah kesehatan dini. Bayangkan ini, 2 orang teman, Louis dan Betty, keduanya berusia 82 tahun, di acara seadanya. Louis menumpuk piringnya dengan sayuran berwarna-warni, ikan bakar, dan quinoa, menikmati setiap gigitan. Betty hampir tidak makan, memilih keripik, dan menurunkan berat badan tanpa berusaha. Nafs, Betty hampir tidak makan, memilih keripik, dan menurunkan berat badan tanpa berusaha. Nafsu makan Betty yang memudar bukan hanya sebuah fase. Hal ini mungkin mengisyaratkan masalah pencernaan, perubahan hormonal, atau bahkan penurunan kognitif dini yang semuanya dapat melemahkan tubuhnya. Sebuah studi tahun 2019 di Jurnal Nutrisi Klinis Amerika menemukan bahwa gizi buruk pada orang lanjut usia berhubungan dengan kelemahan, terjatuh, dan jangka hidup yang lebih pendek. Makan dengan baik bukanlah tentang diet yang membosankan. Ini tentang menikmati makanan utuh seperti buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian. Tetap terhidrasi, dengarkan rasa lapar Anda, dan jadikan makanan sebagai ritual yang menyenangkan. Jadi, mari kita periksa, apakah Anda menyukai makanan Anda, atau apakah nafsu makan Anda menurun? Jangan biarkan pola makan yang buruk meredupkan semangat Anda. Mulai menikmati makanan bergizi hari ini, karena apa yang Anda makan sekarang memperkuat kehidupan bersemangat yang akan Anda jalani besok. Cantumkan tanda 5 di kolom komentar jika Anda siap makan dengan lebih cerdas, dan bagikan video ini kepada teman yang menyukai makanan. Rencanakan makanan penuh warna minggu ini dengan sayuran segar, protein tanpa lemak, dan biji-bijian. Jadikan makan sebagai perayaan kesehatan dan kegembiraan. Tanda 6. Manajemen stres Anda. Bagaimana Anda menangani tantangan hidup? Kecerdasan stres Anda dapat membentuk hidup Anda melewati usia 80 tahun. Stres kronis tidak hanya mengganggu suasana hati Anda,
tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan bahkan mempercepat penuaan. Namun tetap tenang di bawah tekanan membuat Anda terus berkembang. Bayangkan dua bersaudara, Jim dan Pete, keduanya berusia 83 tahun, harus menghadapi tagihan medis yang mengejutkan. Jim menarik napas dalam-dalam, memanggil temannya untuk curhat, dan melanjutkan sambil tersenyum. Pete adalah orang yang sangat cemas, kurang tidur dan mudah marah karena frustrasi, tanpa menyadari bahwa stres telah melemahkan kesehatannya. Sebuah studi tahun 2021 di Penuaan Alam menemukan bahwa stres kronis memicu peradangan terkait dengan Alzheimer, masalah jantung, dan umur yang lebih pendek. Kabar baiknya, Anda bisa mengakali stres. Cobalah bernapas dalam-dalam, jalan cepat, meditasi, atau bahkan tertawa saat menonton film lucu. Kebiasaan kecil ini menenangkan pikiran Anda dan melindungi tubuh Anda. Jadi, mari kita periksa, apakah Anda sedang bersantai atau stres? Jangan biarkan rasa khawatir mencuri tahun-tahun Anda. Pilih salah satu obat penghilang stres dan cobalah hari ini, karena tetap tenang sekarang berarti hari esok yang lebih sehat dan bahagia. Beri komentar tanda tangan 6 di bawah jika Anda siap untuk mengurangi stres, dan tekan tombol berlangganan agar getaran baik terus datang. Cobalah retas stres 5 menit ini. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, buang napas selama 4. Lakukan setiap hari agar stres tidak mencuri kilau Anda. Tanda tangan 7. Koneksi sosial Anda. Punya kru yang mengangkatmu? Kehidupan sosial Anda bisa menjadi senjata rahasia Anda untuk panjang umur dan bahagia. Hubungan yang kuat dengan teman, keluarga, atau tetangga menurunkan risiko depresi, penyakit jantung, dan penurunan fungsi otak setelah usia 80 tahun. Sebaliknya, kesepian dapat mempersingkat hidup Anda selama bertahun-tahun. Bayangkan ini di layar, dua pensiunan, Rose dan Clara, keduanya berusia 85 tahun, di sebuah pusat komunitas. Rose adalah orang yang suka bergaul, mengobrol dengan teman, memimpin klub buku, dan mengadakan malam permainan bersama cucu-cucunya. Clara menjadi pendiam, menghabiskan berhari-hari sendirian dan menjauh dari teman lamanya, merasa lebih sedih daripada yang dia akui. Kehidupan sosial Rose yang dinamis membuat otaknya tetap tajam dan stresnya rendah, sementara isolasi Clara meningkatkan risiko kesehatannya. Sebuah tahun 2020 studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa menemukan bahwa hubungan yang kuat adalah faktor 1 dalam umur panjang dan sehat. Berhubungan tidak berarti jadwal yang padat, hanya panggilan telepon, kencan minum kopi, atau bergabung dengan grup lokal dapat memicu kegembiraan. Jadi, mari kita periksa suasana sosial Anda. Apakah Anda dikelilingi oleh cinta atau merasa sendirian? Jangan menghilang begitu saja. Hubungi seseorang hari ini, karena pasukan Anda dapat menambah tawa dan kehidupan selama bertahun-tahun. Cantumkan sign 7 di kolom komentar jika Anda siap untuk terhubung, dan bagikan video ini untuk menyebarkan cinta. Hubungi teman atau bergabunglah dengan klub lokal minggu ini. Satu koneksi yang menyentuh hati dapat mencerahkan hidup Anda dan meningkatkan kesehatan Anda. Menjelajahi 7 tanda vital yang memprediksi umur panjang, kecepatan berjalan, kekuatan jabat tangan, keseimbangan, kualitas tidur, nafsu makan, pengelolaan stres, dan koneksi sosial, membuat saya merasa terinspirasi sekaligus terpanggil untuk bertindak. Dalam budaya Indonesia, di mana kesehatan dianggap anugerah Tuhan dan kebersamaan dengan keluarga serta tetangga sangat dihargai, video ini seperti cermin yang mengajak kita mendengarkan tubuh dengan penuh syukur. Yang paling berkesan adalah betapa sederhananya tanda-tanda ini. Langkah cepat saat berjalan ke pasar, jabat tangan kuat saat menyapa teman, atau obrolan hangat di teras rumah bersama tetangga bisa menjadi kunci hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Setiap tanda saling terhubung, seperti harmoni dalam sebuah tarian tradisional. Berjalan cepat tidak hanya memperkuat kaki, tetapi juga menyegarkan pikiran. Tidur nyenyak memulihkan tubuh dan jiwa, sementara tawa bersama keluarga adalah obat hati.
Pelajaran yang saya petik adalah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat tulus. Di Indonesia, di mana rutinitas sehari-hari seperti berjalan kaki ke masjid untuk salat atau membantu tetangga sering jadi bagian hidup, tanda-tanda ini terasa sangat relevan. Saya berencana memulai dengan berjalan kaki 10 menit setiap pagi, mungkin mengelilingi kampung atau ke warung terdekat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Saya juga akan lebih sering menelepon saudara atau mengunjungi tetangga karena ikatan sosial adalah harta yang memperpanjang usia. Video ini mengajarkan saya untuk tidak mengabaikan sinyal tubuh, seperti langkah yang melambat atau tidur yang gelisah, tetapi melihatnya sebagai panggilan untuk peduli pada diri sendiri. Seringkali, kita terlalu sibuk dengan urusan sehari-hari, mengurus keluarga, bekerja, atau menyiapkan kenduri, hingga lupa merawat kesehatan. Padahal, dengan menjaga tubuh, kita bisa lebih lama menemani anak cucu, berbagi cerita dengan teman, dan menikmati momen sederhana seperti minum kopi di beranda saat matahari terbenam. Yang juga menyentuh adalah betapa tanda-tanda ini selaras dengan nilai-nilai Indonesia. Misalnya, keseimbangan bukan hanya soal fisik, tetapi juga harmoni batin, seperti saat kita berdoa atau bermeditasi di pagi hari. Pengelolaan stres mengingatkan saya pada kearifan lokal. Jangan pikirkan apa yang tidak bisa diubah, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Saya belajar bahwa merawat diri bukanlah tindakan egois, melainkan wujud syukur atas nikmat hidup. Mulai sekarang, saya akan lebih memperhatikan pola makan, memilih sayur-sayuran segar dari pasar dan ikan bakar yang sehat, seperti yang biasa disajikan di acara keluarga. Saya juga akan mencoba latihan sederhana, seperti berdiri dengan satu kaki saat menggosok gigi, untuk menjaga keseimbangan. Video ini mengingatkan saya bahwa setiap usaha kecil adalah investasi untuk masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Dengan semangat gotong royong yang kental di Indonesia, saya merasa video ini bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tetapi juga tentang membangun komunitas yang saling mendukung. Bayangkan betapa indahnya jika kita semua, dari Sabang sampai Merauke, mulai memperhatikan tanda-tanda ini dan saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Saya akan membagikan pelajaran ini kepada keluarga dan teman, mengajak mereka berjalan bersama atau sekadar ngobrol sambil menikmati teh hangat. Hidup panjang bukan hanya soal menambah tahun, tetapi menjalani setiap hari dengan makna, kebahagiaan, dan kebersamaan, sesuai dengan jiwa Indonesia yang penuh kasih. Sungguh perjalanan yang menginspirasi yang baru saja kita lalui bersama. 7 tanda vital ini, kecepatan berjalan, kekuatan jabat tangan, keseimbangan, kualitas tidur, nafsu makan, pengelolaan stres, dan koneksi sosial adalah peta untuk hidup di atas 80 tahun dengan semangat, kesehatan, dan kebahagiaan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, seperti berjalan kaki ke masjid, menikmati makanan sehat bersama keluarga, atau mengobrol dengan tetangga, adalah benih untuk masa depan yang penuh makna. Mari kita wujudkan hidup sehat bersama. Dengan semangat gotong royong, kami ingin mendengar cerita Anda. Tulis di kolom komentar di bawah, tanda vital mana yang paling menginspirasi Anda atau kebiasaan apa yang akan Anda mulai. Cukup ketik "sehat selalu" untuk bergabung dengan komunitas kami yang penuh semangat. Jika video ini menyentuh hati Anda, tekan tombol like, bagikan ke teman atau keluarga yang perlu semangat baru, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan tips untuk hidup lebih baik. Terima kasih telah menonton, Anda adalah alasan kami membuat ini. Ayo, wujudkan hidup penuh kebahagiaan ala Indonesia.